Sesi pada kesejahteraan masjid ini, sebelum kita memulai, izinkan saya membacakan CV narasumber kegiatan revitalisasi Badan Kesejahteraan Masjid tingkat Kabupaten Bengkayang atas nama Haji Mi'raj SAG MAP yang lahir di Kabupaten Sambas pada tanggal 17 Mei 1973. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Kalimantan Barat. Beliau memulai pendidikannya di SD Bengkayang, terus melanjutkan sekolah ke SMP Bengkayang, berlabuh ke Mansingkawang, dan sampai beliau terus melanjutkan pendidikan S2-nya di Untar. Untuk itu, mari kawan-kawan, Bapak, Ibu, kita dengarkan bersama. Jikalau ada pen, siapkan pen, buku, untuk sama-sama kita mendengarkan revitalisasi Badan Kesejahteraan Masjid yang akan disampaikan beliau. Untuk itu, kami persilahkan waktu dan tempatnya. Untuk Pak Mi'raj, dipersilahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, ada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bengkayang. Ini kepala-kepalanya datang semua ada ini. Datang semua ya. Saya absen loh. Kalau udah datang nanti yang saya hormati, ada juga penjuru agama Islam ya, baik yang PNS maupun yang P3K. Ada yang saya hormati pengurus masjid Kabupaten Bengkayang, moderator, moderatornya ya Bang ya, Diana ya, moderator dan operator, Rafael. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya biasanya kalau menyampaikan materi ini selalunya sukanya jalan-jalan, baik tidak capek. Cuma ini lagi capek. Dengan Pak Dani, dengan Pak Kepala Kemendak sudah mengundang saya barangkali ada sebulan yang lalu, 4 kali mundur acaranya. Ini kalaupun hari ini masih mundur juga, saya wakilkan ke yang lain. Dan tidak enak kalau mundur terus ya. Tapi mundurnya pun karena sesuatu dan lain hal. Ada kegiatan-kegiatan yang harus diikuti dan tidak bisa ditinggalkan. Tapi alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, saya dapat hadir di sini bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Rasanya tidak perlulah perkenalan ya orang lama tuh ya. Sekali yang baru saya lihat. Banyak yang baru Pak. Kalau saya perhatikan ini 60% orang lama, 40% baru lihat. Tapi ini orang lama semua ini kan, orang Bengkayang semuanya itu. Yang sebagian besar sudah saya temu di sahabat-sahabat saya. Ada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, ada
pemilu agama dan pengurus masjid yang rata-rata saya kenal lah. Baik yang saya kenal secara langsung maupun kenalnya online. Ya Facebook. Ada yang berkawan dengan saya Facebook, tapi ketemu di jalan negor pun enggak. Kenal di Facebook, tapi ketemu di jalan, ini rasanya kawan di Facebook lah. Tapi tidak lah saya kedua itu. Bagus saya hapus ya pertemanan. Karena itu pertemanan yang semu. Tapi kalau di sini sih, kalau bagus-bagus lagi. Baik bapak-bapak ibu yang saya hormati, rasanya kita semuanya sudah pernah jadi musafir ya, kan? Dan pernah jadi musafir kan? Kita mau pergi ke Singkawang, singgah dulu di Kamalantan, mungkin sholat zuhur, sholat asar, atau dari seluas mana Pak luas apa? Nikahkan orang? Ada. Dari seluas mau ke Singkawang, mampir ke Sanggoledo, terus Sanggoledo mau sholat zuhur, atau mampir ke masjid mana lagi sepanjang jalan? Akan singgah ke masjid. Kalau singgah ke masjid kan dia wudu dulu atau ke toilet dulu kan? Ada yang toilet yang bersih, ada yang toiletnya macam bulan-bulan tidak disikat. Ini lumut. Itu realita itu. Belum lagi dengan wangi-wanginya. Betul enggak? Tapi mudah-mudahan sih dari Jagoy Babang sampai Sungai Duri perbatasan Lombok mudah-mudahan bagus-bagus lah. Insya Allah lah. Kalau dari dibina oleh kepala-kepala aguan, kalau bagus-bagus. Kalau dibina oleh penyuluh-penyuluh agama, apalagi itu Syartini, mana itu Syartini tadi teriak-teriak tadi. Percayalah saya. Kalau Bu Syartini yang bina di Bu Syartini sekarang tugasnya di Singkawang atau di mana? Dia lihat aktif di Singkawang. Atau bina Kamil ya? Tapi sebagian bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita singgah ke masjid-masjid, alhamdulillah masjidnya bersih, bagus, gagah. Ini tentunya peran dari semuanya, penyuluh agama, kepala tua, dan pengurus masjid. Karena pengurus masjid itu dipilih oleh jemaah kan, dan masjid itu adalah marwah kita. Juga kalau masjidnya kotor, nanti jadi omongan, jadi bahan omongan oleh pengurus, oleh jemaah masjidnya. Kita juga ada pengurus masa masjid tidak diurus. Jadi sekarang ini bapak-bapak, ibu-ibu ya, jangan lagi ada masjid itu kotor, sampah bertaburan, toiletnya kotor, toiletnya berlumut, bau, bahkan ada sisa-sisa kotoran. Pernah itu, tidak perlu bilang masjidnya, tapi bukan di Bungkai. Ini harus menjadi perhatian kita bersama. Apalagi yang masjidnya berada di jalur sutra, yang ada di pinggir-pinggir jalan. Dan pasti banyak musafir yang mampir di situ. Saya tadi subuh berangkat jam 4 subuh dari Pontianak. Memang saya niatkan mau sholat subuh di masjid pinggir jalan, tidak di tengah jalan ya, di pinggir jalan. Ya, biasanya kan kita wudhu dulu kan. Alhamdulillah tempat wudhunya bersih.
masuk ke toilet, toiletnya bersih. Masalah airnya kuning ke putih ke itu salah. Kalau di Pontianak itu mau cari air putih saya, sama air sungai Kapuas kan. Nah, tapi kalau di Pontianak ini airnya air jernih, terkaca beningnya. Tapi saya pernah singgah ke masjid, itu masjidnya berdebu pak. Kacanya tuh yang bening tidak bening, karena berdebu. Lalu masuk ke toiletnya, lumut. Ada lumut hijau, ada lumut kuning, belum pasir-pasirnya lagi. Pada jemaah ramai yang sholat di situ. Pertanyaannya, apa yang dilakukan pengurus masjidnya? Kan tidak mungkin ya, musafir yang dia nyekat WC, tidak mungkin. Karena musafir paling singgah, habis itu dia berangkat, pergi lagi. Paling musafir, masukkan amplop, masukkan uang, infak. Tapi kalau masjidnya kotor, WC-nya kotor, kalau bapak-bapak, ibu-ibu jadi musafir, kira-kira mau tidak masukkan infak di situ? Tanya, masjidnya kotor, WC-nya kotor, mau tidak masukkan infak di situ? Hah? Hah? Kenapa malas? Kan berinfak jalan Allah ke masjid. Semangat, Hah? Kenapa tidak semangat? kita semangat kena kotor tadi. Ya. Karena ini masukkanlah infak di situ ya. Nah, nanti pun entah kemana-mana duitnya digunakan untuk apa, nanti pun masih kotor juga. Itu wajar. Lalu apakah hal ini ingin terus-menerus? Nah, inilah yang menjadi tugas kita, bapak-bapak, ibu sekalian. Kalau bapak-bapak pergi ke Pontianak, memang tidak semua masjid bisa menjadi masjid percontohan. Kalau masjid percontohan itu di masjid Mujahidin. Masjid Mujahidin itu prototipe lah untuk masjid di Kalbar. Masjidnya bersih, tanahnya luas, penuh dengan banyak kegiatan, hampir setiap hari, Sabtu, Minggu, apalagi bulan Ramadan, full kegiatan. Tapi di kita pun alhamdulillah di Bengkayang sudah mulai ramai. Saya masih ingat dulu, ketika tahun 2000 saya pulang kuliah di Bengkayang. Azan tidak semua masjid keluar azan 5 waktu. Itu tidak pada Yusli. Zaman-zaman kita dulu. Masjid Agung belum jadi Pak waktu itu ya, Pak Yusli ya. Belum jadi. Kami masih pakai masjid Anwar dulu. Masih pakai masjid Jami. Walaupun dulu saya kecil-kecilnya di Bengkayang. Sholat tarawih ke masjid Jami itu. Tapi azannya dulu tidak 5 waktu. Dulu, sekarang alhamdulillah 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Coba kalau sudah waktu berlomba-lomba azan. Itu alhamdulillah. Belum lagi TPA-nya, TPQ-nya, pengajian-pengajiannya, majelis taklimnya. Nah, ini ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang majelis taklim buat saat ini, kalau majelis taklim di mana buat saat ini? Dari rumah ke rumah. Tapi jangan lupa dari masjid ke masjid juga. Ya, nah bolehlah sebulan kali. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita aktifkan masjid kita. Makanya ada judulnya revitalisasi. Revitalisasi itu mengaktifkan kembali, menghidupkan kembali, memfungsikan kembali masjid-masjid kita. Masjid tidak hanya tempat sholat, tapi masjid adalah tempat kita beraktivitas. Nanti ada jadi bola kecil. Ini keadaan masjid musola se Kalimantan Barat.
Masjid itu ada 4.764 sekampa. Ini yang terdata di Simas. Kalau musola surau itu ada 3.851. Dijumlahkan kurang lebih 8 ribuan. Saya Kalimantan Barat. Masjid Raya satu, Gedin, ada 13 masjid agung di kabupaten kota, ada 165 masjid besar di kecamatan. Saya mau tanya di Bergaya ini masjid besarnya di mana? Hah? Di bawah itu masjid jami itu masjid kelurahan. Ada tidak masjid besar di Bergaya, di kecamatan Bergaya? Hah? Karena di sana namanya masjid jami ya. Masjid besar itu masjid tingkat kecamatan. Nah, di Sandoido masjid besar Sandoido apa tahu Janah ya? Ya, tahu Janah. Ya, Pak Imam. Pak Imam itu sekarang sholat dua mana ya? Hah? Sando kan? Mana Pak Imam? Kemudian ada masjid bersejarah. Seperti masjid Jami Pontianak ya. Nah, di Sintang. Pokoknya rata-rata kalau ada kerajaan di situ ada masjid bersejarah. Tapi ada masjid sejarah yang tidak lagi bersejarah. Kenapa? Ketika masjidnya dipugar, dia bangunannya udah mulai baru. Bahan-bahannya pun bahan baru. Jadi nilai sejarahnya sudah hilang. Lalu ada masjid di tempat unik di kampus, di mall, ya, di mall. Mall itu bersemen, bangunan di mall. Ada musola, nah musola di kantor, di terminal. Kemudian ada di lembaga pendidikan. Jadi totalnya kurang lebih ada 8 ribuan. Masjid musola di Kalimantan Barat. Regulasinya banyak. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, terkait masjid ini memang perlu dihidupkan kembali peran dan fungsinya. Jadi masjid itu tidak hanya tempat kita sholat 5 waktu saja, tapi kita hidupkanlah masjid kita itu dengan banyak kegiatan. Kegiatan TPQ, kemudian kegiatan madrasah diniyah, pengajian, toko, ada buka toko, buka warung. Ada tidak di Bentayan yang masjidnya ada aulanya yang disewakan? Belum ada. Di Pontianak sudah ada. Di Mujahidin. Itu setiap Sabtu Minggu itu penuh dipakai. Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu, terutama di Bentayan kalau bisa Pak Yusri kalau tanahnya masih cukup lah. Kalau tanahnya masih cukup. Buat aula yang bisa nampung barangkali 300 orang disewakan, kan halamannya luas tuh pasti. Nah, di mana kan? Kalau masih memungkinkan, itu lumayan pemasukan untuk buat resepsi pernikahan apa, untuk pertemuan, latihan. Jadi income ke masjid, nambah kas masjid. Tapi jangan kayak dipaksa, kalau memang nggak ada karena sempit, paksakan buat bangunan, nanti tidak muat. Kalaupun tidak bisa buat aula, mungkin buat toko, buat warung, disewakan. Tidak cuma disewakan hanya bulan Ramadan saja, jual-jual kue, membuka puasa. Tapi setiap hari, karena masjid kalau orang singgah musafir kan, habis sholat mungkin dia mau makan ke, mau kopi ke di warung, atau mau beli tasbih ke, sejadah ke apa kan. Ini yang kita harapkan masjid-masjid yang tadi kata Pak Kepala Kemenang tadi, masjid
yang berdaya, masjid yang berdampak. Jadi masjid itu tidak hanya tempat orang sholat, tapi tempat perekonomian umat. Ada warung di situ. Jadi kita sampaikan begini Bapak. Lalu kan ada BKM, ada DMI, ada apa lagi? BKM Badan Masjid, Badan Kesejahteraan Masjid, ada DMI Dewan Masjid Indonesia. Ibu saya satu ketua DMI. Hah? Jadi enggak? Ada itu enggak? Saya tanya, apa beda BKM dengan DMI? Apa bedanya BKM dengan DMI? Kalau ketua BKM kabupaten siapa? Hah? Kalau ketua BKM kecamatan siapa? Hah? Asal kau hanya malu ngaku jadi ketua BKM kecamatan. Mentang-mentang ada tunjangan ketua BKM. Coba kalau ada tunjangan yang berumput jadi ketua BKM. Yang jadi ketua BKM di desa atau kelurahan siapa? Hah? Mana penyuluh agama coba angkat tangan? Hah? Ada itu jadi ketua BKM di desa dan kelurahan. Belum tahu? Jadi kalau BKM itu lebih kepada pemerintah. Dia strukturnya dari pusat sampai ke daerah itu dibuat kementerian agama. Kalau TNI non pemerintah, tapi fungsinya sama-sama menangani kemasjidan. Itu saja. Seperti kalau zakat ada Basnas, kan pemerintah kan? Ada lembaga anti zakat non pemerintah. Fungsinya apa? Sama-sama mengelola zakat. Jangan dibentur-benturkan ya Pak ya. Mereka sebenarnya dibentur-benturkan. Sedikit dibenturkan, sedikit dibenturkan. Untuk pengurusnya bisa kebetulan terus bukan ngurus umat. Jadi BKM itu strukturnya dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, sampai desa dan kelurahan. Kalau di provinsi, Pak Kanwil, Ketua Umum, saya Ketua Harian. Di Kemenak Kabupaten Kota, Pak Kepala, Pak Kasih Dimas, ya. Kalau di kecamatan Kepala Kuang, libatkan juga pengurus masjid. Jangan orang Kemenak semua Pak. Orang Kemenak ini, pegawai Kemenak ini sudah banyak pekerjaannya, apalagi penghulu. Ngurus masjid juga, ngurus zakat juga, ngurus wakaf juga, ngurus haji juga, ngurus masjid juga, semua diurus macam tukang sate. Ini hanya dan nambah-nambah. Ya, Pak Mahmud apa itu? Pak Dwi ya, Pak Mita ya. Jadi tugas BKM itu melakukan advokasi dan kerjasama dengan pengurus masjid. Advokasi dan kerjasama. Nah itu ya, untuk pengamanan aset dan kekayaan masjid. Jangan dikira aset masjid itu aman. Coba Bapak cek, ini pengurus masjid. Lihat status tanah dulu. Tanah masjid itu sudah punya sertifikat belum? Cek dulu. Atau paling tidak udah ada suratnya belum? Kalau wakaf sudah ada AIW-nya belum?
Jangan dah masjidnya bagus-bagus, 2 tingkat, tempat duduknya bagus, masjidnya bagus, tanahnya tidak jelas. Beberapa tahun kemudian ada ahli waris menuntut, ini tanah datuk saya. Dalam surat menyurat masih masuk nama sertifikat itu masih masuk dalam punya datuk saya. Oh, lalu kata bunduk datuk kuning mewakafkan, katanya mana buktinya? Ketika bicara bukti, dicari dan itu bukti. Bawa sampai ke pengadilan, kalah masjid. Akhirnya masjidnya diambil. Apakah itu tidak ada? Ada, Pak. Ada. Tapi pindah masjidnya. Ada juga masjid, bukan masjid ya, surau, pinggir jalan. Sekian puluh tahun yang lalu, bapak-bapak ya, berpuluh-puluh tahun yang lalu lah, mungkin zaman belum kemerdekaan lah kali, atau zaman belum merdeka, atau berkali pokoknya masih tanah itu masih harganya masih sekarat lah dulu tuh, dikasih pun orang nggak mau kan, tapi di pinggir jalan, dan ambillah turnya. Mau berapa meter, mau berapa depak, ambillah itu masjid itu kubur, wakafkan. Coba pakai ngomong saja. Ya zaman dulu Mandela, orang mau pakai tulis, pakai ngomong saja kan. Ambillah itu masjid, itu kubur. Hanya sebatas itu saja. Tidak ada hitam di atas putih. Dulu tanah masih murah, dikasih pun orang tidak mau. Jadi orang ketika dulu kakek-kakek kita dulu, datuk-datuk kita dulu tidak masalah. Sudah jadi, sudah kuburnya pun sudah banyak yang dikuburkan di situ, sudah puluhan sampai ratusan. Masjidnya pun sudah gagah. Ketika anak masih ingat, oh iya dulu wakaf orang tua saya. Tapi ketika duduk itu tidak lagi ingat. Apalagi dari pinggir jalan, di tengah-tengah kota, yang dulu di ujung kampung, masih hutan, sekian 10 tahun kemudian sudah di tengah kota, dibawa ke pengadilan, bongkar Pak masjid, kuburan digali kubur. Makanya ini ya, para ketua BKM, kabupaten, kecamatan, kelurahan, bapak-bapak pengurus masjid, ibu-ibu yang beraktivitas di masjid, tanya dengan pengurusnya. Sebelum masjidnya dibangun bagus-bagus, nanti begitu bagus, nak tuntut orang, cek dulu surat menyuratnya, asas legalitasnya, supaya tidak terjadi kejadian yang pernah terjadi di tempat lain. Dan cuma masjid, ada panti asuhan pun pindah karena tanahnya surat menyuratnya tidak ada. Tantangan kita kan bangun rumah di tanah orang, tidak ada kita usir. Lihat ya, Pak Kepala Tua, nanti kalau turun ke masjid-masjid, entah safari Ramadan ke, safari Syawal ke, safari Maulid ke, pokoknya safari lah. Ingatkan, pengurus masjid, tanahnya dulu. Jangan bilang, oh masih di kampung nih Pak. Tak ada lah yang menuntut. Iya sekarang. Tapi nanti 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Ada dulu nih. Masih sekian tahun yang lalu. Tanah masjid itu luas. 1 hektar, 2 hektar. Makin kesini, makin sempit tanah masjid itu. Sebelahnya udah bangun toko, udah bangun apa, tanahnya jadi sedikit. Kenapa? Terlambat mengurus surat menyuratnya. Nah, itu ya. Ini banyak nih terjadi nih bapak-bapak, ibu-ibu.
Kita sih sukanya, kita bangun masjid nih. Barang siapa, kan ada hadisnya tuh. Barang siapa membangun masjid, maka akan Allah bangunkan rumahnya untuknya rumah di surga. Betul Ustaz? Semangat orang ini kalau untuk bangun masjid. Maka tidak ada cerita orang bangun masjid itu tak jadi. Ada kayak bangun masjid itu tak jadi. Ada enggak? Jadi Pak. Karena orang itu kalau sudah cinta dengan masjid, pasti dia mau ada rumahnya di surga. Tapi sebagai pengurus masjid, ingat, nih berdiri di atas siapa dulu masjid ini? Surat menyuratnya harus jelas. Nah ini saya ingatkan ya, kita kampanye nanti udah mahal bangun masjid, lalu masjidnya pun kalah di pengadilan. Ada Pak kejadian itu, jangan bilang tidak ada. Gak mungkin apa, ini rumah Allah Pak, nanti masuk neraka, sekarang Pak orang takut masuk neraka Pak. Jadi amankan aset, termasuk juga aset masjid yang di luar lingkungan masjid. Nah ya, barangkali contoh umpamanya barangkali masjid Agung Gayam punya tanah di mana gitu kan, hektar, 3 hektar, 4 hektar, 5 hektar, 10 hektar, apa kan? Itu juga harus dijaga asetnya, karena itu aset milik masjid. Jangan habis dibeli dan tinggalkan begitu saja. Atau punya toko kah di mana, dijaga aset-asetnya itu. Jangan kira Pak, tanah begini nggak mau ngambil, banyak Pak kejadian. Tanah masjid yang dulunya luas sekarang sempit. Apalagi karena tidak berpatok. Kita tunjuk anak-anak ada patok. Begitu sudah dibuat rumah, kita mau dia bongkar tidak akan dirugi. Betul, ya. Jadi ini tugas PKM. Salah satunya melakukan advokasi dan kerjasama dengan pengurus masjid untuk pengamanan aset dan kekayaan masjid. Masjid itu kaya Pak. Nggak boleh kerja tiap minggu orang itu sedekah ke masjid tiap Jumat. Betul nggak? Tiap Jumat orang sedekah. Saking berinovasi dia pengurus masjid. Saya pernah sholat di satu masjid sholat Jumat. Biasalah satu waktu kan lewat kotak amal kan. Jadi saya waktu itu sholat di masjid di Singkawang. Ini kotak amal jadi lewat nih. Keranda Pak. Keranda. Oh keranda kan? Bukan keramba ya. Keranda. Jadi ingat hati lah. Wah, kenapa gua akan masukkan itu. Itu masjid yang punya inovasi. Jadi orang ini ini bubur nih kata ini. Jadi masukkanlah 5.000, 10.000, 40.000, 100.000 kan. Lewat terus. Itu inovasi. Nah, boleh ditiru tuh. Buat tong itu yang jalan tuh keranda. Ada tuh di kawasan tuh. Dan saya lihat masjidnya gagah gitu. Itu katanya amal jariah, amal akhirat. Jadi orang tuh, nah, jadi ya. Yang kedua, tugas BKM melakukan pembinaan organisasi dan administrasi pengelola masjid. Nah, ini. Kadang masjid udah bagus-bagus nih, manajemennya tak jelas. Ada pengurus masjid yang seumur hidup. Masih ada enggak? Masih? Kalau imam bolehlah seumur hidup. Ya. Tapi pengurus masjid perlulah dibuat apa tuh? Regenerasi. Ya macam ini Pak, presiden kan 5 tahun sekali. Bupati 5 tahun sekali. Jangan pengurus masjid itu seumur hidup Pak. Kenapa? Masjid ini bukan kerajaan, ya. Dia dipilih.
dipilih, mau buat 3 tahun ke 4 tahun ke. Jadi nanti pada momen itulah setiap 2 tahun, setiap 3 tahun ada pertanggungjawaban. Jadi nanti cuma tanyakan berapa apa yang dilakukan pengurus masjid periode ini. Kalau bapak dipilih kembali, silakan dibuat batasan maksimal 2 periode atau maksimal 3 periode. Jangan seumur hidup Pak. Karena kalau udah seumur hidup tidak, apalagi masjidnya ramai, banyak pemasukan, lupa nanti kasnya kas masjid atau kas pribadi. Nah ini tugas BKM untuk membina Pak Kuar, Ketua BKM Kecamatan. Pentingnya organisasi kemasjidan. Jadi ketua masjid, ketua amir, tahu dia tugasnya, tahu dia batas-batasan kewenangannya. Keluar masjid boleh buat program mingguan, bulanan, tahunan. Dengan adanya program itu, masjid terarah mau kemana masjid ini. Oh, ada program kegiatan Maulid Nabi, atau setahun sekali mengundang penceramah dari Jakarta, mengundang kiai dari Jakarta, silakan. Mengundang UAS, mengundang siapalah pokoknya silakan. Ada program pengajian mingguan, program remaja masjid, program majlis taklim ibu-ibu, program majlis taklim bapak-bapak. Ada kan majlis taklim bapak-bapak? Hampir bisa. Kalau ibu rajin dia, tidak buat seperti ini. Kalau bapak-bapak yasinan kan? Kami dulu yasinan juga Pak. Keliling dari rumah ke rumah. Cuma saya ingatkan, jangan kita dari rumah ke rumah saja. Setiap sebulan sekali ke masjid lah, kan gitu. Buat program seperti itu. Lalu ada program pendidikan, namanya EPT. Ya. Jangan dikira orang itu udah bisa baca Quran semua Pak. Banyak juga yang belum bisa baca Quran. Kalau dulu kita nih, saya dulu belajar ngaji, datangkan guru ngaji ke rumah. Yang meninggal ya guru ngaji saya dulu. Jadi nggak sampai Pak Yusri guru ngaji kita. Sekarang TPK banyak di masjid. Nah, pertanyaan saya, di masjid yang Bapak Ibu kelola, ada nggak TPK-nya? Hah? Ada yang betul ya? Nah, jangan ada. Jangan cuma Jumatan ya. Harus ada itu. Jadi nanti ada wisuda Taman Pendidikan Quran. Jadi rupanya wisuda itu tidak cuma anak-anak. Yang hewannya aki pun ada. Bagus tuh. Masih semangat belajar Quran. Wisuda tahfiz. Silakan Pak, buat program masjid. Daripada anak kita keliaran lah kemana-mana kan. Habis dia balik sekolah, pergi dia kemana-mana. Bagus, habis balik sekolah, ke masjid. Tak apa lah, anak-anak kita main-main di masjid, tak apa. Nih, bapak-bapak, ibu-ibu pengurus masjid. Kalau ada anak-anak di masjid nih, di TPK apa tuh, dia main-main, biar aja dia main. Asal mainnya tak sampai itu, tak sampai terakhir gitu, jatuh lah, apalah diawasi. Jangan anak-anak ini kalau dimarah oleh pengurus masjid, balik nanti dia tak mau pada masjid. Karena dulu saya pernah. Ya kemudian, nah pembinaan organisasi dan administrasi juga. Ya, ini administrasi penting nih, bapak-bapak, ibu-ibu nih. Bicara administrasi, surat menyurat masjidnya, dokumen-dokumennya,
Saya mau tanya, di masjid yang dikelola oleh bapak-bapak ini tersimpan rapi nggak surat menyuratnya? Tuh, tuh. Kalau rapat ada nggak notulennya? Hah? Ada ya? Penting Pak, disimpan itu oleh pengurus masjid, sekretaris apa kan? Karena jangan sampai kejadian. Dulu kami ada Pak, itu di kota Pontianak. Ini ada pengurus. Jadi pengurus masjid ini, dia pengurus begitu bertiga saja. Ketua sekretaris bendahara. Mau bangun masjid, ngomong bertiga ya. Mau beli ambulan, ngomong bertiga saja. Mau betulkan rehab masjid, dia ngomong bertiga saja. Pengurus lainnya tidak tahu. Kata kusuknya. Ini jangan-jangan ini harus nih masalah di masjid nih. Karena kata kusuk. Akhirnya penasaran lah, sampai lapor RT, sampai lapor camat, sampai lapor polisi. Gara-gara administrasi Pak. Makanya kalau pengurus masjid ya, tidak hanya ketua, sekretaris, bendahara. Ya, libatkan juga ada riayah, imaro kan gitu kan. Ini paling tidak sebulan sekali lah. Rapat kita. Undang saja, ada surat. Ada undangan rapat nanti buat buku daftar hadirnya, buat keputusan siapa yang hadir, siapa keputusannya apa, pada tangan ketua sekretaris. Kenapa nanti udah diundang nggak datang, yang nggak datang ini kadang protes. Apa ini buat kegiatan nggak masih tahu, biasa gitu tuh. Tapi karena bapak-bapak dokumennya, administrasinya sudah bagus, ada bapak diundang nih, daftar hadirnya ini, apa dia nggak datang nih, jadi ada. Itu administrasi Pak. Belum lagi keuangan. Pemasukan Jumat pertama tanggal sekian. Jumat kedua pengeluaran untuk bayar listrik, bayar air, insentif hatib. Ini hatib dikasih amplop nggak? Ada yang masih gratis. Biasanya kalau dikasih itu semangat tuh. Ini apa? Hatib insentif imam atau insentif untuk honor imam masjid orang tetap. Masukkan yang penting kesepakatan pengurus. Berapa kita nih? Sepakati dulu. Untuk sekali hatib ini berapa? Minggu sekali wazinnya atau apalah. Kalau duit banyak. Kalau sebulan cuma 200.000 ya pemasukan. Biar lampu nggak cukup. Ya kalau itu kan selama kita kan ya kepala kuasa sama penyuluh juga segala penyuluh ya. Jadi Pak Mikta kalau ditugaskan di mana itu terima ya. Karena sana masjidnya diperhatikan. Administrasi Pak, bukti belanja simpan. Karena ada Pak, pengurus masjid itu dilaporkan oleh jemaahnya ke kepolisian, ada Pak. Jangan bilang tak ada. Kami dipanggil jadi saksi ahli. Saksi ahli. Wah, ini kan. Saya bilang, inilah ini saya bilang. Kalian ini meluangkan pengeluaran tak apa. Begitu ada makanan kita tidak bawa-bawa. Nah, ini ya, pengurus ketua PKM ya. Bapak Kepala Ketua, lakukan pembinaan agar masjid kita yang ada di wilayah bapak-bapak ini, bapak Kepala Ketua sebagai Ketua PKM, tertib administrasinya. Namun kita nanti ada lagi dilaporkan pengurus masjid. Masjid, saya tahu lah, kalau pengurus masjid ini kerjanya udah banting pulang lah.
Banyak kena kritiknya daripada kena pujinya. Betul? Ya, betul ya? Banyak saya pernah jadi pengurus masjid masalah. Banyak kena kritiknya daripada kena pujinya. Tapi kita anggap itu amal akhirat saja lah. Tapi perlunya administrasi, itu ya. Jangan dianggap remeh. Nah, ini hanya masjid lah. Percaya bahwa dia tidak semua orang itu. Ya kadang ada yang begini. Dia jarang ke masjid lah. Cuma kalau ngomong jago. Tidak gitu. Wah ini masjid nih. Mana apa nih? Apa nak bilang-bilang nih? Mana pengeluaran laporan tidak ada. Padahal tiap Jumat dilaporkan untuk bayar listrik, untuk rehab, untuk betulkan WC, untuk masang keramik. Kan? Tapi untungnya pengurus ini punya laporan. Coba kalau tidak punya laporan, coba laporkan detik kan? Perlunya administrasi dan perlunya peran DKM di sini melakukan pembinaan kepada pengurus masjid lain. Kemudian melakukan koordinasi dan kerjasama untuk meningkatkan peran dan fungsi masjid sebagai tempat ibadah dan dakwah dalam rangka penceramah umat melalui kegiatan taklim yang dilakukan oleh Bu Sartini dan kawan-kawan. Ini kan Bu Sartini. Karena dia sering posting di Facebook, maka saya tahu. Cuma mau sekiranya belajar 3 kata dari awal umur lah. Tak bisa lagi. Tilawah. Ini kan rutin kegiatan kita nih bapak-bapak kan yang TQ ya. Betul? Setiap tahun kan? Setiap tahun yang TQ. Coba di masjid TPQ ada. Lalu tidak lanjut ke TPQ ini apa lagi nih? Tilawah kan? Undang yang juara-juara ngaji. Bayar untuk masjid. Kasih honor. Ya. Jadi kalau ada yang TPQ apa tuh? Siapa yang ngebon ambil dari Pontianak, dari Sambas. Tapi harus dilatih dulu betul-betul. Proses pembinaan. Ini kegiatan rutin bapak-bapak, ibu-ibu. Ini kegiatan rutin. Bukan 5 tahun sekali, setiap tahun. Jadi buat program. Sekarang di Bengkayang, madrasah sudah ada, pondok pesantren ada. Jadi bibit-bibit itu sudah ada. Tinggal bagaimana meramunya. Nah ini juga peran dari kelasnya BKM, pengurus musik, dan FNQ lah ya. Kemudian mengupayakan bantuan peningkatan sarana dan prasarana, pembangunan rehabilitasi dan pembiayaan masjid. Nah ini lewat Kementerian Agama, bapak-bapak, ibu-ibu. Ini setiap tahun ya, Kementerian Agama ada program bantuan masjid. Silakan ajukan. Tanya nanti dengan Pak Haji Dimas Islam apa persyaratan-persyaratannya. Dan selama ini online. Kabar selalu dapat lah. Ya kadang tak banyak. Paling ya 40 juta. Lumayan kan? Paling sedikit 15 juta. Lumayan lah. Untuk bisa untuk masa-masa keramik. Lumayan itu. Nah lalu keunggulan PKN ini strukturnya itu dari pusat hingga ke daerah melekat dengan struktur Kementerian Agama. Nah ini PKN. Jadi pengurusnya ini pegawai Kemenak, Pak Kanwil, Pak Kemenak, Pak Kepala KUA, Pak Pemilu Agama, melibatkan juga pengurus-pengurus dari masyarakat. Ya. Pasca revitalisasi, kepengurusan masjid hibrid ajaran ASN dan banyak tokoh agama. Jadi bercampur di situ. Pengurus PKM tidak hanya pegawai Kemenak, juga tokoh masyarakat. Terus ya, ini, nah tujuan PKM meningkatkan menjadi masjid serta tempat ibadah umat Islam
untuk kata dasar peningkatan manajemen negara dan kesehatan. Coba ke halaman ini. Biar dengan program, coba. Ini program-program BKM, Pak. Silakan nanti nih, silakan untuk pengurus BKM ya. Coba adakan diklat takmir, kelompok moderasi, silakan. Lalu dari mana Pak dananya nih? Udah bicara dana ini pasti yang dulu udah. Pak Ari yang dulu udah. Sing nggak geleng-geleng kepala. Dari mana? Ada sing. Nyawer. Kalau dana Pak silakan. Patungan masjid. Atau dari badan amil zakat. Adakah juga takmir? Biar penduduk masjid tahu Pak. Kelompok moderasi beragama. Biar toleransi kita ini ya. Kemudian yang kedua, inventarisasi aset BKM dan advokasinya. Bapak-bapak pengurus masjid, dicatat aset-asetnya Pak yang saya bilang tadi itu, dokumen administrasi, sertifikat tanah, catat siapa yang nyimpan. Jangan nanti diganti pengurus, hilang Pak, surat-suratnya tidak ada, inventarisnya tidak ada. Mudah-mudahan tidak dijual. Kemudian perlu juga konsultasi keluarga berbasis masjid. Boleh di masjid ada tempat konsultasi pernikahan. Win-win boleh diadakan di masjid. Kolaborasi kerjasama dengan tua dan seterusnya. Dan masjid menjadi nazir wakaf dan lembaga amil zakat. Jadi kan sementara ini kan masjid terima zakat kan paling nanti bulan Ramadan. Dan masih bulan Ramadan Pak. Ada UPZ. Kalau mau menentukan zakat itu terserah mau tiap hari terima. Gunakan itu. Kemudian sosialisasi sertifikat halal dan pendamping. Jadi di masjid itu ada jemaah, ada masjid taklim, gunakanlah untuk kegiatan sosialisasi sertifikat halal. Yang saya mau tanya nih, kan sekarang ada program MBG, ya, betul? Sudah masuk belum? Ini tanggung jawab nih. Di Papua penjuru-penjuru agama nih. Kira-kira makanan yang dikelola oleh SPPG kan? Itu akal pandang. Ya? Ya? Salah satu. Itu mana jauh-jauh. Ini kan masih baru. Ya kan ketika ada pertemuan-pertemuan sampaikan. Karena di luarnya kan banyak juga agama Islam kan. Kalau cerita halal ini kan dari ketika mengolahnya, wadahnya. Nah, cerita halal ini kan ya halalan toyiban kan, tidak cuma halal juga toyib kan gitu, kebersihannya. Jadi bukan Pak tugas BKM ini, jangan kira BKM itu hanya bukan untuk masjid, hanya ngelola jadi siapa yang buat jadwal imam khatib. Bukan tugas masjid ini. Maka masjid ini harus dikelola betul-betul dengan sampingan, ya. Tunjuk orang yang betul-betul dia mau ngurus masjid. Lah yang dapat surga atau belum dapat surga, yang penting mereka mau ngurus masjid. Itu ya. Jadi banyak peran masjid ini. Nih, Pak BKM, tolong nih catat ini.
catatlah nanti saya kasih materinya. Jadi PR, nanti pertanyaan ini angkatlah. Ya. Jangan lagi ada kedengaran nanti masjid kena gugat gara-gara masalah tanah, pengurus kena gugat gara-gara masalah keuangan. Ya. Oke, lanjut. Nah, kita lagi Pak, 1 menit lagi lah. Ini kita buka dan jawab. Itu sampai jam berapa nih? Punya 5 sore. Sampai 11 ya. Hari yang tadi tiba-tiba yang menengah kebunnya. Berani namanya. Ya bukan apa, maka ini untuk aja. Peran dan pentingnya pemberdayaan masjid. Nah, peran masjid pada masa Rasulullah. Ya. Seringkali ini hati-hati menjaga ketika Tuhan. Pada masa Rasulullah, masjid sebagai tempat ibadah. Tuh ya, pada masa Rasulullah. Masjid Nabawi, Masjid Kuba, dan masjid sebagai tempat menuntut ilmu. Rasulullah ketika menyampaikan ceramah, menyampaikan hadis-hadis, ya, mengajarkan kepada sahabat, sahabat belajar kepada Rasulullah, dicatat oleh sahabat, diingat oleh sahabat, dihafalkan oleh sahabat. Ya. Kemudian masjid sebagai tempat layanan sosial. Masjid pada masa Rasulullah ada di pojok-pojok itu tempat kaum duafa, yang tempat orang-orang mampu tuh sedekah makanan, sedekah ke rumah. Itu pada masa Rasulullah ya. Masjid sebagai tempat layanan medis dan kesehatan. Ada bapak-bapak, ibu-ibu, kalau habis ada masa Rasulullah itu habis mereka pulang dari daerah mana itu terluka, berobat nanti ada petugasnya. Kemudian nanti tempat mengadili perkara. Dulu tidak ada gedung mahkamah ya, pengadilan ada ya di masjid itu. Ada yang berperkara, ya Rasulullah untuk keadilan. Masjid tempatnya. Kemudian masjid tempat urusan politik itu pada masa Rasulullah strategi. Mau ada nih dari kaum Quraisy, kaum kafir Quraisy mau menyerang, masjid dan seterusnya. Lalu bagaimana masjid sekarang? Nah, sekarang seperti apa? Peran masjid. Satu kegiatan keagamaan, kuliah subuh ya. Kalau memungkinkan, kita sebulan sekali, seminggu sekali ke Sabtu, pada minggu, lepas bulan Ramadan. Tapi saya ingatkan Pak, kalau kuliah subuh itu jangan lama-lama Pak. Ini terutama bulan Ramadan. Dalam bangunnya jam 2 subuh, jam 3 subuh. Kuliah subuh juga sampai jam 7. Ya kita lah. Pengajian. Buat pengajian. Jadi kan masjid tempat belajar. Barangkali ada yang malu datang ngaji. Terbuka saja, tidak apa-apa. Belajar masjid ada yang ngajar. Jangan kalau orang datang ke masjid mau belajar ngaji, nanti bilang kemana-mana, oh ini bapak ibu tahu tidak ngaji. Mau kemana-mana malu, tidak pernah lagi orang datang. Ada tablik akbar, silakan diadakan. Momen hari besar keagamaan, tahun sekali mengundang penceramah, silakan. Kalau mengundang penceramah dari luar, dan cukup biayanya, libatkan ormas, libatkan pengurus masjid. Kemudian masjid sebagai tempat kegiatan sosial dan pertemuan. Kalau radio dakwah belum ada ya. Ambulan gratis, kegiatan hadrah, bina yatim piatu dan duafa. Itu kalau hadrah di mana? Di rumah ke rumah kan? Ibu senangnya dari rumah ke rumah sih. Karena dia repot kalau berangkut. Jadi dia masaknya kan di rumah, itu repot dia tahu rumah, dari rumah.
Tapi sekali-sekali boleh di teras sedikit boleh. Kalau umpamanya ada kegiatan Maulid Nabi kan biasanya ada selingan hadra ya. Kemudian ini sebagai pusat pendidikan, sebagai tempat belajar mengajar, saya salutlah dengan pengurus Masjid Agung Suada Dayang Pak Yusli ya. Kegiatannya aktif, ada TPQ, ada pengajian, ada sekolah, dan juga dicontoh oleh pengurus masjid yang lainnya. Ada perpustakaan masjid. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau mengajukan buku-buku, silakan ke Kemenak. Ada di webnya itu. Mau mengajukan bantuan Al-Quran pun silakan. Nanti saya kasih Dimas lah. Ada webnya, tinggal mengajukan. Mau bantuan Al-Quran, bantuan buku-buku untuk perpustakaan silakan. Hah? Masa aku judul agama tanya tahu juga. Ada tuh. Biasa kami share di grup-grup kasih Dimas. Pernah kami share. Itulah saya share lagi ya. Jadi kalau mau mengajukan Al-Quran ya, untuk Al-Quran, buku-buku silakan di Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian, nah ini peningkatan kegiatan umat. Sekarang banyak orang terjerat pinjol, Pak. Karena sekarang mudah. Pinjol itu mudah, modal KTP saja. Hanya modal KTP. Minjamnya pun bisa sampai berapa tuh? Sampai puluhan juta. Waktu minjam itu kalau kembali kan dibayar. Karena kalau pinjol itu pasti ada bunga kan. Maka kalau masjid, kalau modalnya kuat ya, kalau modalnya kuat, pinjaman tanpa modal. Cuma harus pandai-pandai. Dengan minjam harus hilang. Harus pandai-pandai ngelolanya. Jangan sampai uang dari rumah ini dipinjamkan lalu habis. Selain mengingatkan harus ada program pendampingan. Maka ini perlu pelatihan sendiri ya. Lanjut Pak. Nah ini kolaborasi udaranya lewat nanti. Ini ya, ini yang tadi dibahas jelas. Sebaiknya masjid terlibat dalam kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan simpan pinjam, koperasi atau BMT. Tapi ini perlu ada pelatihan, Pak. Kadang cita-citanya bagus, di tingkat penerapan ini sulit. Nah, contoh pinjam ke masjid nih, karena pikir, ini di masjid baru rumah, apa dibalikan? Dia punya strategi, dan sebar-sebaran. Ada pelatihan kewirausahaan, pengolahan dana sosial, biswap. Ini boleh, masjid boleh UPZ, terima zakat boleh, infak boleh, wakaf boleh. Jangan ada wakaf uang. Apa bedanya wakaf uang dengan infak dengan zakat? Nah, kita pakai kita. Apa bedanya penggunaannya? Apa beda wakaf uang dengan zakat? Ini sama-sama uang nih. Hah? Wakaf uang ya. Wakaf uang untuk produktif ya. Manfaatnya. Apa manfaatnya itu? Modalnya boleh habis nggak? Hah? Jadi wakaf uang itu modalnya tidak boleh habis Pak. Kalau zakat ini kan boleh habis ya, terus habis. Kalau wakaf uang tidak boleh habis wakaf uang itu. Jadi wakaf uang disimpankan di bank syariah gitu ya. Yang dimanfaatkan itu bagi hasilnya. Pokoknya tetap.
Jadi itu boleh dipencet ya. Silakan orang bawakan uang 1.000 rupiah, 5.000, 10.000, 20.000. Pokoknya itu tidak boleh habis. Jadi dia tetap bertambah. Kemudian kegiatan pasar murah, silakan kerjasama pada bulan-bulan Ramadan dengan tenda fasilitas akad nikah. Ini bagi yang punya aula, kalau punya aula tak salah. Kalau punya tanah yang luas, buat toko silakan disewakan. Kemudian ya, penginapan kalau ada, buat penginapan ada banyak musafir ya. Bayarnya, itulah bayaran. Ini ya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau lama saya ngomongnya sebenarnya cukup mengajar. Silakan cukup dari saya. Kalau mau bertanya silakan bolehlah. Berapa lama kita sampai jam 10 menit. Ya tergantung. Mau 2 pertanyaan, 3 pertanyaan, kita satu sisi saja dulu. Terima kasih banyak pada Pak Haji Mirat yang telah memaparkan paparan revitalisasi badan kesejahteraan masjid. Ada beberapa poin yang bisa kami ambil di sini. Di antaranya beliau mengajak revitalisasi ini sama artinya dengan aktifkan masjid. Masjid bukan hanya sebatas tempat sholat atau ibadah, tapi masjid juga bisa difungsikan sebagai tempat beraktivitas sehari-hari. Seperti halnya yang dicontohkan oleh Nabi pada zaman Nabi, masjid tempat ekonomi, masjid tempat sosial, masjid tempat layanan medis, sampai masjid sebagai tempat strategi atau masjid sebagai tempat politik. BKM juga mempunyai tugas fungsi yang sama dengan DMI. Jangan mudah dibentur-benturkan, jangan mudah diporak-poranda dengan hal-hal yang orang tak suka dengan ini. Tapi BKM melekat strukturnya dengan Kementerian Agama, dan BKM juga bertugas untuk melakukan advokasi dan kerjasama dengan pengurus masjid untuk pengamanan aset dan kekayaan masjid. Mungkin itu poin-poin yang bisa kami simpulkan. Dari Bapak Ibu terpancar nih wajah-wajah pengen bertanya. Nah, kami buka untuk sesi pertama ini 2 pertanyaan. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, sila angkat tangan dan berdiri serta perkenalkan diri. Mungkin ada yang ingin bertanya. Mungkin yang pertama di sisi laki-laki, silakan bertanya dengan waktu yang singkat dan padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kesempatan kita. Perkenalkan, saya Ketua Pengurus Masjid Suara Hidayah. Yang saya hormati Bapak Kapitulis Provinsi Kalimantan Barat dan bapak-bapak, ibu-ibu beserta perhatian pada kegiatan kali ini. Yang ingin saya tanyakan, mungkin lebih jelasnya mungkin yang akan saya sampaikan bahwa untuk merealisasikan daripada fungsi masjid, itu kan memang ada proses yang panjang, tergantung dari kondisi masjidnya. Dan akhir-akhir ini saya kedatangan satu ormas ataupun kelompok pengajian ibu-ibu yang ingin memanfaatkan masjid untuk kegiatan senam jantung sehat. Jadi pesertanya boleh katakan ibu-ibu pada lansia sampai ke lansia. Jadi mereka datang
eh, mohon izin kepada saya juga mengizinkan karena mereka berjanji akan melaksanakan kegiatan senam itu secara sah. Jadi setelah beberapa bulan berjalan, memang ada yang di kiri kanan yang di, tapi tidak secara langsung disampaikan kepada kita. Nah, yang ingin saya uh, mohon petunjuk ataupun arahan, apakah izin saya itu diperkenankan ataupun menyalahi daripada fungsi izin. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, terima kasih. Bila itu boleh saya sampaikan. Ini satu lagi pertanyaan dari Adili. Silakan berdiri dengan waktu dan pertanyaan yang singkat. Baik, terima kasih. Ada pembawa materi yang telah memberikan waktu untuk bertanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahrudin, biasa dipanggil Adili dari Penyuluh Sungai Betung. Yang saya tanyakan pada kesempatan ini, Bapak, tadi berkaitan dengan zakat dan wakaf. Zakat ini harus habis, sementara wakaf ini modalnya bahasanya ya tetap harus utuh, tetapi pemanfaatan yang digunakan. Jadi yang saya tanyakan berkaitan dengan pegawai. Pegawai ini ya mungkin dikatakan lumayan ya, lumayan. Alhamdulillah gaji-gaji yang sudah kami terima ini itu apakah udah zakatnya udah dipotong oleh negara atau belum? Gitu. Nah, kalau belum berarti kita harus siap-siap tiap bulan kah harus berzakat. Kalau udah ya alhamdulillah berarti memikirkan zakat lagi. Jadi berkaitan mengenai zakat saja yang kami pertanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat dua pertanyaan. Yang pertama dari pengurus Masjid Al-Juhada berkenaan dengan peristiwa diizinkan untuk melaksanakan senam jantung, dan pertanyaannya Pak, apakah perizinan tersebut akhirnya menyalahi tugas dan fungsi masjid atau tidak? Dan yang pertanyaan kedua berkenaan dengan zakat, apakah pegawai sudah dipotong zakatnya? Begitu Pak, silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Fungsi masjid itu sangat luas sekali ya, seperti sudah saya katakan. Lalu apakah masjid boleh digunakan untuk tempat senam? Ya saya kira tergantung juga ini. Nah kita tahu lah bagaimana orang kalau pakai senam ya. Asal berpakaiannya apa menutup aurat kan gitu kan. Kemudian ya tidak juga sekedar menutup aurat. Kadang itu aurat juga sempit-sempit. Ada kan? Oh. Banyak ya? Kenapa berarti? Tidak masalah, menurut saya boleh ya. Masjid itu untuk senam itu tidak apa-apa. Yang penting menyesuaikan. Jangan sampai pakainya sempit, anunya ketat, tidak enak melihatnya. Nah, nanti orang di masjid yang banyak nonton bukan mau ikut senam, malah mau nontonnya. Sebenarnya senam jantung saya itu bagus, senam jantung sehat, apa boleh masjid. Pada masa Rasulullah dulu kan masjid itu tempat latihan kan, nah, latihan itu kan menggunakan olah fisik kan, lagi senam tidak masalah. Yang penting pakaiannya itu
menyesuaikan. Ya. Jangan kalau ibunya pakai celana pendek, pakai baju yang ketat, ya itu ya Pak, itu nanti ya boleh, boleh, cuma harus menyesuaikan. Jadi itu lah. Karena dulu saya sudah saya memang ya, harus pakai kain kepala, menyediakan baju apa sih? Kamis penutup dari bawah sampai ke kepala. Menyesuaikan. Jadi menyesuaikan dengan lingkungan di masjid. Lalu jaket ASN apakah sudah dipotong? Ya, tanya di kantornya sudah dipotong. Kalau kami di Kanwil potong rata-rata kan buat di jaketnya dipotong langsung atau mau infak saja. Kalau kami pilihan kalau di Kanwil ya. Tidak tahu kalau di kantor itu kebijakan. Jadi kalau sudah dipotong berarti tidak. Kecuali ada jaket yang lainnya, umpamanya ya kebun sawit atau punya kebun apa yang sudah mencapai nisab. Ya, sudah waktunya sudah terpenuhi dan tanya sudah itu mati. Tapi kalau yang zakat kita dari penghasilan nanti zakat tanyakan di atau kalau kami di kantor begitu yang mau zakat langsung dipotong 2,5% silakan, yang mau infak saja silakan. Karena kan rata-rata nih gaji pegawai ini paling satu bulan dari 6 juta, 8 juta, 10 juta, paling juga 1 juta, 2 juta. Nggak tahu sisanya kemana itu. Ya, begitulah. Apalagi ketika kami baru terima SK ini tidak sempat ke rumah. Mampir dulu ke BSI, ke BRI. Biasanya kebijakan yang lain ya. Dua pertanyaan lagi. Nah ini satu blok pertanyaan. Jangan mengulang pertanyaan yang sama. Yang penting jangan mengulang pertanyaan pertama dan pertanyaannya singkat, padat, jelas. Ya kita bisa kebagian semua. Pertama mungkin banyak sebagian waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Ubur-ubur ikan lele. Saya tidak kabur ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja Pak, saya pertanyakan masalah untuk fungsi penggunaan masjid. Ini kisah Pak ya, kisah yang terjadi. Fungsi masjid itu kan bukan hanya untuk sholat. Dan tadi disampaikan bahwa fungsi masjid itu berbagai kegiatan keagamaan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan itu, dan dipergunakan juga untuk musafir singgah gitu. Saya pernah beberapa tahun lalu itu melewati daerah Pemangkat lewat Singkawang, lewat Sambas. Kemudian masjid itu ketika kita melaksanakan sholat setelah selesai sholat isya sih Pak, kira-kira sekitar jam 8 gitu ya. Namun masjid itu sudah gelap gulita dan pagar itu sudah terkunci. Ada beberapa masjid di jalur sutra itu, di jalur sutra. Kan dulu sebelum ketika bulan puasa kemarin kan ada himbauan dari Kementerian Agama bahwa masjid itu adalah untuk musafir dan sebagainya, untuk persinggahan, kemudian untuk rehat pada para musafir itu pergunaannya ya. Namun Pak, itu masih terjadi sampai sekarang bahwa masjid itu setelah selesai sholat isya itu pagar itu dikunci. Apakah dari Kementerian Agama
terutama dari Kanwil, karena beberapa kali itu melewati sana itu selalu terkunci. Beberapa masjid di jalur sutra itu ada beberapa masjid itu terkunci. Sedangkan masjid itu kan dipergunakan untuk seperti sholat orang-orang musafir, sholat dan sebagainya. Apakah kira-kira tidak ada himbauan atas surat pemberitahuan kepada masjid-masjid yang terutama di jalur sutra, karena masjid itu kan harus ramah lingkungan, ramah tamu dan lain sebagainya. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya, mohon dipersingkat. Terima kasih Pak. Langsung saja, saya Wasri, utusan Masjid Besar Miftahul Jannah, Kecamatan Sanggoludo. Tadi Pak, kami Pak Sanggoludo. Jadi pertanyaannya langsung saja Pak. Terkait dengan kegiatan hari ini, tentunya kami berterima kasih telah diundang dalam kegiatan revitalisasi badan kesejahteraan masjid. Yang ingin saya sampaikan Pak, sekaligus harapan. Kalau ilmu hari ini yang kami dapatkan walaupun secara singkat, insya Allah bisa kami sampaikan Pak ya, ke pengurus masjid. Akan tetapi apakah nanti program ini bisa berlanjut Pak, dari Bapak sebagai pemateri dari Kanwil, turunannya ke Kementerian Agama Kabupaten, dan harapan saya itu sosialisasinya itu di masjid-masjid gitu Pak. Kami sebagai masjid besar nanti mungkin bisa mengundang masjid-masjid jami yang lain supaya apa yang Bapak sampaikan ini nanti bisa nyambung Pak ya, terkait dengan, karena selama ini kan di masjid itu sering terjadi perbedaan pandangan antara golongan tua dan golongan muda. Kalau golongan muda ini banyak program, banyak gagasan, tapi lagi-lagi mentok kepada nanti orang-orang tua tidak setuju dengan program-program yang dilaksanakan, gitu Pak ya. Semua masjid itu seperti itu, saya yakin Pak kondisinya. Jadi kalau program ini bisa berjalan, pembinaan seperti ini bisa sampai ke daerah, ke kecamatan, alangkah lebih baik Pak. Jadi mohon pandangan dari Bapak sebagai pemateri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pertanyaan dilanjutkannya. Besar ini waktu dan tempat, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pemateri yang kami hormati, langsung saja tadi mengenai bahwa masjid itu harus, BKM itu melakukan advokasi dan kerjasama dengan pengurus masjid. Terkadang Pak, dari pengurus masjid, mohon maaf, ini tidak ada dukungan terhadap kita memfungsikan masjid. Contohnya kalau ada TPQ itu untuk dana operasional TPQ saja itu kita biasanya ada masjid yang mandiri, TPQ-nya mandiri, tidak didukung oleh pengurus masjid dengan alasannya bahwa uang masjid itu hanya untuk pada pembangunan masjid. Itu yang pertama. Mungkin ada solusi bagaimana cara membuka atau mengetuk hati para pengurus masjid yang seperti ini. Terus yang kedua mengenai administrasi itu, memang rata-rata untuk di pedesaan itu pengurus masjid ini pertama gaptek, yang kedua dia memang tidak mempunyai fasilitas itu di masjid Pak, untuk persuratan misalnya, untuk ngetulen dan sebagainya. Itu kadang pengurus masjidnya seperti yang disampaikan tadi itu ya sudah tua-tua, dan pengurus masjid seolah-olah tidak bisa digantikan oleh yang muda-muda, karena yang lebih tua yang lebih berpengalaman. Mohon solusi dari dan arahan dari Bapak Kabid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, ini beberapa pertanyaan dari, yang pertama dari Pak Imam Subakir, bahwasanya fungsi masjid yang di jalur sutra ini seringkali sebagai musafir tidak mendapatkan masjid yang masih hidup dan tempat persinggahan para musafir.
apakah ada dari Kemenak himbauan kepada masjid-masjid tersebut khususnya di jalur sutra? Yang kedua, dari Masjid Besar Sanggauledo, dengan beliau mengapresiasi dengan kegiatan pada siang hari ini dan berharap sosialisasi ini dapat dilakukan di masjid-masjid agung yang ada di kecamatan. Pertanyaannya, apakah program ini bisa terus berlanjut di kemudian hari atau di kemudian tahun? Dan yang terakhir, pertanyaan dari Ibu Sartini, dengan adanya BKM ini seringkali tidak ada dukungan dari pengurus masjid tersebut. Apakah ada solusi? Dan banyak pengurus masjid ini tergolong tua, Pak, masih gaptek dan tidak tahu teknologi. Apakah juga ada solusi? Dan mohon arahan dari Bapak. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, ini di sesi kedua ini ada empat pertanyaan yang bagus-bagus ya. Terkait apakah perlu dibuat edaran bahwa masjid harus dibuka 24 jam? Yang membuat edaran siapa nih kira-kira ini? Jadi sebenarnya tergantung kesiapan pengurus masjidnya masing-masing. Ya, kalau memang dari pengurus masjidnya sudah menyiapkan tenaga satuan pengamannya, jangan masjid dibuka 24 jam, begitu dibuka besoknya kipas hilang. Lalu apa namanya ini? Konsisten hilang. Karpet angkut. Ada Pak, kaca itu karpet itu besar-besar gitu diangkut. Nah, kalau sudah kesendal sih udahlah, dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Makanya saya bilang, bisa tidaknya masjid itu dibuka 24 jam, tergantung kesiapan pengurusnya dan waktunya. Barangkali tahap pertama masjid itu dibuka 24 jam pada waktu-waktu tertentu. Barangkali saat mudik lebaran. Itu pun apakah semua masjid bisa? Tanya lagi kesiapan masjidnya. Ya, memang dari Kementerian Agama menghimbau pada saat musim mudik lebaran itu masjid supaya dibuka. Tapi kalau pengurusnya tidak siap umpamanya kan, kalau setelah dibuka karpet hilang, salon hilang, jam hilang, malam tuh biasa jadinya tergantung kesiapan. Tapi kalau sekiranya mampu, bagus. Nah, jadi kan begini, orang kenapa singgah ke masjid ya? Pertama, dia mau sholat. Kedua, dia mau numpang ke belakang, mungkin udah nahan kemana kan? Terutama ibu-ibu lah, masa lagi suami nyetir, hampir lah, hampir saja semak-semak, mungkin lah nanti ada tikus atau ular, pasti cari masjid. Nah, itu ya. Jadi ini tergantung masjidnya. Mampu tidak untuk buka 24 jam. Tapi paling tidak pada jam-jam tertentu yang dipastikan bisa dijaga keamanannya, maka paling tidak masjid itu harus punya CCTV. CCTV ya. Kemudian pengurus masjid berdayakan remaja-remaja masjid, anak-anak muda. Anak-anak muda kan tahan dia lama-lama di masjid. Dia nunggu masjid tahan, dia kasih saja dia ke pengurus masjid tentang kegiatan apa kan, mau dia. Kalau ada masjid yang bisa buka 24 jam bagus, apalagi bisa menyiapkan makanan. Seperti di masjid mana itu? Ada di Jogja itu.
dia nyiapkan makanan, wifi gratis. Jadi banyak mahasiswanya kan kalangan duafa ya. Jadi kalau mau dia wifi gratis di kafe harus beli kopi paling mudah kan. Kalau ke masjid ada wifi gratis dia mengerjakan tugas. Apalagi disediakan kopi gratis juga makin senang. Jadi kalau ada masjid yang bisa buka 24 jam bagus. Tapi saya bilang tergantung kesiapan sumber daya manusia. Ada kan satpamnya sudah siap belum? Ya kalau tidak bisa 24 jam, ya mungkin pada jam berapa sampai jam berapa. Kalau bisa pagar jangan sampai dikunci lah. Buka lah pagar itu. Bisa pagar dikunci. Bisa lah, jangan dikunci. Bisa buka tuh. Teras, jadi orang mau istirahat, barangkali mau baring-baring. Tapi kalau terkait keamanan di masjid, ya memang harus jaga-jaga. Kecuali sudah ada satpamnya. Kembali lagi kepada keamanan ya, Pak Kepala Tua ya. Kalau sudah pengurus masjid bisa menjamin 24 jam aman, silakan. Tapi kalau masih kurang SDM-nya, jangan dulu. Kemudian apakah program BKM bisa berjalan? Bisa berjalan. Makanya bapak-bapak pengurus BKM harus sering sosialisasi dengan pengurus masjid, sering bicara, sering rembuk. Cuma yang bertahap, memang tidak bisa sekaligus. Mulai dari yang sederhana dulu. Kalau masjidnya belum azan 5 waktu, ya azan 5 waktu dulu, itu dulu. Kemudian sarana prasarananya, masa mau wudhu air pun tidak ada. Wah, kita mau punya masjid nih, mau wudhu, kita punya air. Ya, jangan begitulah ya. Kemudian toiletnya, ya sederhana dulu, bersihkan dulu. Nanti sudah itu bertahap, ke TPQ, ke majelis taklim, ke administrasi. Nah, ini nyambung ke pertanyaan Bu Kartini. Pernah juga ada nanya ke saya di daerah mana itu. Apakah boleh dana masjid menggunakan untuk kegiatan PHBI? Boleh. Mengundang berceramah pakai dana masjid boleh. Yang penting uangnya ada. Kan begitu. Kalau mau undang penceramah masjid uangnya tidak ada, ya jangan dulu. Kecuali kolaborasi. Nih kumpul nih pengurus masjid sekecamatan, mengundang organisasi yang ada, majelis taklim yang ada, masyarakat yang ada. Oh kita mengundang Pak Kiai dari Jawa, umpamanya perlu biaya sekian, tiket pesawat, untuk ini, dananya perlu sekian nih, 50 juta umpamanya untuk konsumsinya itu, tinggal patungan. Kalau cukup, ya. Boleh, pengurus masjid untuk membiayai TPI, silakan. Nah, yang banyak terjadi, ini masjid tiap minggu lapor pemasukan sekian, pengeluarannya yang kecil-kecil untuk bayar listrik, untuk bayar air. Ada masjid yang uangnya sampai ratusan juta, mau ditabung sampai kapan? Mau bangun masjid perlu anggaran miliaran, uangnya sampai ratusan juta. Kapan mau digunakan? Sementara orang ini berinfak, itu kan amal jariahnya jalan. Nah, sumber masjid itu, sumber dananya tidak cuma dari infak jamaah. Silakan mengajukan ke pemerintah daerah, ke perusahaan. Umpamanya di mana tuh di Ledo ada perusahaan sawit. Masjid ajukan minta dana ke perusahaan, kan mereka ada dana CSR-nya. Dana sosialnya punya itu. Masa ada perusahaan di situ kebun sawit beribu-ribu hektar di masjid nggak mau? Ada dana CSR itu sudah ketentuan, boleh mengajukan.
Jadi jangan hanya minta ke jemaah ya. Jadi bapak-bapak pengurus masjid, gunakan dana itu untuk kemaslahatan, untuk TPQ, tapi jangan juga semuanya minta ke masjid. Masjid juga untuk rehab ya. Berkali mau bangun masjid 2 lantai, pakai lama tuh Pak Idris ya. Belasan miliar tuh sudah dipegang duit. Silakanlah. Intinya sih begini sih bapak-bapak. Kenapa? Karena pengurus ini agak keren-keren menggunakan dananya. Barangkali silaturahminya kurang, koordinasinya kurang. Jadi ya, remajanya jangan ini loh, jangan wah ini golongan tua, ini golongan muda. Bawa aja. Ketika ada bagikan zakat fitrah, yang muda-muda itu yang kuat-kuat itu suruh ngangkat. Jangan mustahil suruh datang ke masjid ambil beras. Gunanya kan bantuan itu diantar ke rumahnya. Ini ada berasnya 5 kilo sama amplopnya, sama sirupnya, sama bawa ke rumah. Jangan orang itu bapak sudah datang ke masjid menerima bantuan kembali gitu. Jadi apakah program ini bisa berjalan? Bisa. Tapi mulailah dari yang kecil-kecil dulu, dari yang sederhana dulu. Jangan langsung wah kita mau bikin aula supaya itu bisa disewakan. Sekali sewa 5 juta. Jadi modalnya lama Pak. Kecuali masjid sudah kuat uangnya, sudah banyak uang. Kita bertabu dulu. Maksudnya masjid harus bersih dulu, toiletnya bersih, ada kegiatan TPQ, masjid aman musafir. Jadi, nah, masjid silakan untuk TPQ boleh, masjid taklim boleh, tidak apa-apa. Ini kan bicara boleh, kalau uangnya ada. Kalau uang tidak, tentunya pengurus masjid punya skala prioritas. Dananya segini digunakan untuk apa yang paling penting. Ya. Jadi jangan juga nih mintanya pengurus masjid semua. Pengurus masjid juga tentu punya pilah-pilahnya. Oh, 100% untuk kebersihan, untuk perawatan, untuk itu, untuk ini, untuk mengganti alat-alat yang rusak. Yang penting inilah sering bicara, maka saya bilang pengurus masjid tidak pernah rapat, tidak sebulan sekali rapat. Libatkan anak-anak muda, tempatnya masjid dilibatkan. Kalau administrasi lemah, ya libatkan anak-anak muda itu. Jadikan sebagai apa kah? Wakil sekretaris kah? Apa kan? Saya percaya kalau anak-anak muda dilibatkan senang mereka. Asal beri mereka kepercayaan dan diawasi. Nah, yang senior, yang tua mengawasi. Jadi saling percaya. Insya Allah ini kalau komunikasinya bagus, program BKM, program masjid berjalan. Itu ya, bapak-bapak, ibu-ibu ya, terkait surat edaran tergantung kemampuan masjidnya masing-masing itu buka 24 jam bisa atau tidak, tergantung kemampuan masjidnya. Kalau Anda merasa yakin bisa, silakan. Tapi kalau begitu dibuka, begitu hilang satu, ya, nanti ke siapa? Makanya mulailah program dari yang sederhana dulu. Nanti bertahap terus. Kedepannya 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Kemudian kita seperti begini yang 24 jam. Datang tamu musafir dikasih kasur, dikasih bantal, dikasih sarapan. Bicara orang mau nyumbang banyak Pak. Orang mau sedekah beras, sedekah uang, sedekah bahan, kopi banyak. Sekarang tiap Jumat tuh, Pontianak itu hampir masjid itu tiap Jumat itu ada yang ngasih makanan itu jemaah-jemaah itu. Jumat berkah. Kita kan buat program. Dulu kita kan ya Pak Haji sendiri ya program kita itu kan untuk apa? Untuk buka puasa kan. Di Pontianak buka puasa sampai ke sahurnya pun ada. Kemudian ya Jumat berkah. Tapi memang belum semua masjid bisa menyediakan makanan untuk
musafir setiap hari belum ada. Tapi ada satu tempat itu yang dia menyiapkan makan siang gratis ada di. Silakan. Tergantung pada kemampuan masjidnya masing-masing. Kalau mampu silakan, kalau mampu lakukan secara bertahap. Yang penting buat program, ya jangan kita buat program sama sekali. Karena kalau sudah satu program bagus akan lanjut ke program berikutnya. Ya, silakan dipilih-pilih mana dulu yang bisa dilaksanakan. Jangan juga memaksakan diri. Demikian, terima kasih. Gitu ya. Sudah semua ya. Apa? Oke, ya jelas. Nah kemudian masjid itu kalau saya perhatikan semakin berkembang, Pak. Semakin berkembang karena mendapat kepercayaan oleh para musafir dan masyarakat. Tentunya kalau kita memang takut dengan kehilangan dan sebagainya, itu namanya penyakit pahan, Pak. Mempunyai rasa takut. Nah, kalau seseorang itu mempunyai rasa takut pahan, maka Allah memberikan rasa takut yang sangat gitu. Nah, jadi kalau seandainya kita sama-sama berbenah lah ya untuk kemakmuran masjid. Namanya untuk kemakmuran masjid itu kan dipergunakan untuk 24 jam. Dan kalau seandainya para pengurus masjid itu memperhatikan itu, kalau keamanan sekarang tidak perlu sapam. Saya perhatikan di daerah-daerah Binyo itu tidak ada sapamnya, tapi CCTV-nya yang lengkap. Jadi sorotan sana kemari. Dan 24 jam itu selalu terbuka. Dan selalu terang, tidak gelap-gulita seperti kuburan masjid itu. Jadi kalau seandainya masjid-masjid di Bengayang itu, kalau seandainya terang itu kan menunjukkan bahwa masjid itu ramah lingkungan dan ramah terhadap musafir. Jadi kalau kita nggak usah takut lah kalau kehilangan karpet dan sebagainya. Kalau seandainya itu kita ridho lillahi ta'ala, maka Allah menggantikannya lebih. Contoh saya baca-baca di kenapa masjid di Yogyakarta itu jaga raya itu maju, karena sebelumnya itu karena tidak maju itu karena pengurusnya terlalu sangat pelit katanya. Kita tidak tukang becak nih ceritanya, sahabat. Tukang becak ini kalau mau mandi situ selalu diusir, Pak. Diusir, nggak boleh mandi situ. Nah kemudian setelah penggantinya pengurus baru, nah para musafir kemudian para tukang becak ini dipersilakan mandi. Bahkan dia setelah baiknya para pengurus masjid itu, dia mendapatkan BLT, semua uang BLT diserahkan kepada pengurus masjid itu. Apa yang dia katakan? Karena pengurus sekarang baik katanya, mempersilahkan saya boleh mandi di sini. Jadi dia tidak rela merogoh koceknya uang tersebut untuk infak. Jadi kalau saya rasa janganlah takut kalau suatu kehilangan. Itu barang itu kalau kehilangan kan Allah yang mengganti, gitu ya. Nah lebih baik tentunya itu kan untuk kepentingan umat. Menandakan bahwa pencuri itu menguras uang masjid, itu menandakan itu memang dia mencari penyakit dan mencari susahnya diri sendiri. Tentunya saya pikir itu cepat untuk kemaslahatan para musafir. Jadi masjid-masjid janganlah untuk dikunci. Ya kalau memang itu ya ada baiknya juga kalau seandainya memang ada pengurus-pengurus yang memang sudah siap menggaji para sapam, tentunya ya boleh saja. Tapi sekarang kita perhatikan di Binyo itu tidak ada sapamnya, 24 jam terbuka, tapi masjid itu selalu terang. Terima kasih. Ya terima kasih ya Pak Imam Subagir. Masuk Pak Imam Subagir itu bagus. Saya setuju. Kalau bisa masjid itu bukanya 24 jam, bagus. Tinggal bagaimana menjaga keamanan. Dan begitu. Bagus masjid buka 24 jam. Jangan masjid itu gelap gulita. Adalah lampunya itu kalau ada umpamanya 10 titik lampu di dalam itu ya mungkin beberapa itu dihidupkan 5 atau berapa dengan sampai gelap gulita. Dan WC-nya juga masa mau ke WC pagarnya tutup. Jangan. Orang hampir ke masjid kan dia barangkali sudah sholat di tempat lain. Cuma dia
kebelet dia mau ke WC atau mau mandi, jangan dilarang. Orang mau buang hajat itu jangan dilarang. Tidak apa-apa, bagus itu. Saya setuju. Nah memang ini supaya memacu pengurus untuk bisa seperti itu. Tapi saya katakan, Anda harus siap, pengurus harus siap. Ya, ini cita-cita yang bagus, tujuan yang bagus, tapi lakukanlah secara bertahap. Ini maksudnya kan supaya masjid itu bisa 24 jam aktif. Karena yang menggunakan masjid itu bukan hanya warga sekitar, juga orang musafir. Biasa kok kalau saya tanya berangkat bapaknya ya, saya jam 2 subuh dari rumah. Oh nanti saya akan singgah di mana gitu. Atau saya berangkat ke malam. Nanti tengah-tengah malam saya akan singgah. Saya mau ya mudah-mudahan masjidnya agak tutup. Dan alhamdulillah nggak ada masjid yang tutup pak. WC itu, mau ke WC itu nggak ada yang tutup. Nggak ada yang pagar tuh dikunci. Belum pernah saya. Wah, niatnya baik. Saya berapa kali lah pergi malam itu berangkat apa malam-malam sampai nyampe itu malam sampai subuh. Nggak pernah saya hampir ke masjid dikunci itu nggak pernah. Sampai digembok nggak pernah. Apa ada digembok? Nggak ada. Dia secara fungsi sudah 24 jam masjid kita ini. Secara fungsi loh ya. Barangkali fungsi 24 jamnya itu terkait memfasilitasi. Barangkali ada musafir dikasih kopi atau apa kan. Masjid Agung kan begitu. Nggak ada lah Masjid Agung itu sampai gelap gulita gitu. Tengah-tengah tetap kita lampu. Karena orang pun kalau mau ngambil kipas yang dipaku begitu pun bukan pekerjaan yang mudah. Dia mau cabut AC gitu ya. Apalagi AC yang besar itu mikulnya saja tuh nggak bisa satu orang itu berat. Nah kalau kotak amal itu kan kadang di rantai ya. Rantainya nah CCTV pak, fungsi CCTV. Jadi bagus kalau ada masjid yang bisa buka 24 jam. Kalau ada orang yang memang mau mencuri ke masjid itu memang udah betul-betul memang sangat kepepet sekali lah ya. Mungkin ya. Itulah kenapa itu ya. Saya setuju pak, kalau masjid itu bukan 24 jam bagus. Memang di masjid-masjid tertentu, masjid-masjid besar, masjid Mujahidin dia ada satpam. Tapi kalau seperti Masjid Agung, bagaimana bayar satpam? Masjid kita tahu jana, masjid besar tak boleh tuh. Berat tuh bayar satpam. Makanya kalau ada remaja-remaja masjid yang dia mau tidur di situ, silakan saja. Seperti di Sumatera Barat kan, anak-anak laki-laki tidurnya di masjid. Gitu ya. Wanita ya Pak Imam Subagio itu dia yang bagus sekali. Tinggal bagaimana pengurus masjid merealisasikan. Tapi kalau soal aman sih aman. Kipas itu susah kalau nyabutnya. AC itu susah nyabut. Paling hanya kotak amal saja itu. Nah sekarang supaya orang kan sekarang sudah bisa pakai kiris, kan? Tinggal ini kerjasama berkoordinasi dengan bank, dengan BSI, BRI, jadi orang sedekah bisa pakai kiris. Nih, 5.000, 10.000, itu nggak bisa dicuri pak. Gimana mau nyurinya uangnya langsung masuk ke rekening? Ya, jadi lama ini saya sudah berapa kali kalau mau singgah jam berapa pun saya ada begitu yang dikunci itu. Akhirnya apa kita mencuri di masjid? Karpet. Itu ya, terima kasih ya. Sarannya Pak Imam Subakir. Ini satu-satunya pegawai gimana kesalahannya Pak Prabowo itu dia. Sampai viral di mana-mana kena mic. Cukup ya, saya rasa ya. Terima kasih atas pertanyaannya.
Baik, mungkin semua pertanyaannya sudah terjawab dan semoga dapat diamalkan dengan baik dan dapat menjadi bekal untuk kita merealisasikan apa-apa yang telah dicita-citakan kita bersama. Mohon maaf kalau seandainya ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya tidak bisa kami akomodir. Insya Allah nanti kalau kita berkesempatan kita akan kembali berdiskusi dengan materi apapun itu. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari kegiatan pada siang hari ini. Bagaimana kita dapat memaksimalkan masjid, merevitalisasi masjid dengan baik, bukan hanya sebatas tempat ibadah, tapi masjid juga tempat kita beraktivitas secara bersama, layanan kesehatan, layanan lain-lain yang dapat berdampak kepada umat. Saya atas nama moderator Syarif Muhammad Ridwan mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak narasumber dan hadirin hadirat yang hadir pada siang hari ini. Semoga menjadi bekal yang baik dan menjadi amal kita setelah kita menyebut kematian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.